Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Curhat dahulu, pidato kenegaraan kemudian. Presiden Joko Widodo tak menyia-nyiakan momen sangat penting dan spesial, yakni pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD RI Senayan, Jakarta, Rabu 16 Agustus lalu. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan curhat alias curahan hati tentang berbagai sebutan dan tudingan kepadanya yang selama ini beredar di masyarakat. Curhat Presiden Joko Widodo dalam forum terhormat itu sangat mengagetkan karena Joko Widodo seharusnya fokus kepada penyampaian laporan kemajuan yang dicapai pemerintah dan tantangan negeri ini menyongsong Indonesia Emas 2045. Selain itu, laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Curhat Joko Widodo itu terkesan mendegradasi pidato kenegaraan. Salah satunya adalah mantan wali kota Solo itu menepis sebutan Pak Lurah yang di kalangan partai politik merupakan hal yang lazim disampaikan dalam pembicaraan informal. Sebutan Pak Lurah memang ditujukan kepada Joko Widodo sebagai sindiran. Tak heran jika berkembang narasi menunggu arahan Pak Lurah. Dalam curhatnya, Joko Widodo membantah cawe-cawe dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Pasalnya, mantan gubernur DKI ini menyatakan bukan ketua umum partai politik. Menurutnya, pencapresan dan pencawapresan itu adalah ranah ketum parpol. Saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia, tandasnya. Jokowi tampaknya sulit menghapus sebutan Pak Lurah dan tudingan cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Awalnya dalam berbagai kesempatan, Joko Widodo blak-blakan menyatakan akan cawe-cawe dalam suksesi kepemimpinan nasional. Hal itu, kata Joko Widodo, dilakukan agar tidak ada riak-riak yang membahayakan kepentingan bangsa dan negara. Selain itu, lanjutnya, cawe-cawe dilakukan agar kandidat presiden dan wakil presiden yang terpilih bisa melanjutkan program kerjanya. Seiring dengan pernyataan cawe-cawe itu, Joko Widodo juga diduga melakukan endorsement kepada baca pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam berbagai momen. Belakangan kode-kode untuk Prabowo lebih intensif, baik dalam pertemuan 4 di Istana Negara dan berbagai kegiatan kenegaraan. Tak hanya itu, relawan pro Joko Widodo atau Projo juga terang-terangan mendukung mantan Danjen Kopassus itu sebagai Capres 2024. Tak heran bila elektabilitas Prabowo melesat belakangan ini. Presiden Joko Widodo harus kembali ke jati dirinya sebagai negarawan. Belum terlambat Joko Widodo untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang kelompok politik manapun. Bangsa Indonesia merindukan akhirnya sosok pengayom di tengah defisit kenegarawan di Republik ini. Karena itu, Joko Widodo perlu tampil di depan sebagai sosok yang memberikan keteladanan dalam berbangsa dan bernegara. Presiden Joko Widodo tak perlu merisaukan siapapun yang terpilih dalam kontestasi Pilpres 2024. Rakyat sudah cerdas, mereka tahu siapa calon pemimpin yang harus mereka pilih guna membawa Indonesia maju, sejahtera, berkeadilan, dan disegani di tingkat global. Tenang saja Pak Lurah, oh maaf, Pak Presiden. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.